Dalam kitab Sahih Bukhari, perlu kalian pahami ya Frankius, hadis ini adalah literasi sumber primer bagi kami. Al-Quran dan hadis itu adalah sumber kami ya. Sahih Bukhari nomor 10 dari Sa'id bin Yahya bin Sa'id Al-Quraisy menceritakan kepada bapaknya, dari bapaknya sampai ke Abu Burda bin Abdullah bin Abu Burda dan Abu Musa radhiyallahu anhu. Mereka ini berkata, wahai Rasulullah, Islam manakah yang paling utama? Rasulullah SAW menjawab, siapa yang kaum muslimin selamat dari lisan dan tangannya. Artinya kami itu harus menjadi asbab selamat muslimin lain tetangga kami dari kejahatan lisan dan kejahatan tangan kami. Karena yang jahat biasanya itu dua itu tuh ya. Kalau nggak tangannya ngerampok, ngambil, mutilin, congkel-congkel ya, pohon pepaya orang belum matang udah diambilin. Kemudian lisan, diomongin, digibahin. Maka kami sudah ada diajarkan adab itu. Tapi ketika saya belajar Kristen bang, belajar agama Kristen, kok aneh ya bang. Padahal ajarannya itu kasihi musuh. Nih, tapi mulai nih. Nah ini tapi ya. Duh gimana ya cara jelasinnya? Duh gimana nih ya? Tapi masalah yang muncul adalah pertanyaan saya, kenapa kasihnya kepada musuh? Tapi kita seru-seruan ya bang, sambil bercanda-bercanda ya bang, jangan terlalu tegang lah. Iya. Tapi kenapa kepada saudaranya kejam nih. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Padahal cuma marah doang bang sama saudaranya bang. Kenapa harus dihukum? Tapi kenapa pada kasih sama musuh dikasihi? Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus masuk neraka menyala-nyala. Nah, aneh bang Kristen ini ajarannya bang. Bahaya ini, Kenapa saya berkata begitu? Karena kalau kita baca kasihi itu kepada musuh, tapi kepada saudara itu harus dihukum kalau marah. Kan gak nyambung. Nah, itu pertama. Yang kedua, Yesus sendiri tuh tidak akrab sama saudaranya, sama mamah papahnya juga nggak akrab. Contoh, ketika dia lagi berdakwah di Bukit Zaitun, datanglah mamah papah dan keluarganya. Datanglah muridnya bilang, hei, mamah papahmu ada di situ. Siapa ayah dan ibuku? Siapa saudara-saudaraku? Nah, itu gimana bang kalau seandainya saya lagi berbicara di podium, mama saya datang, papa saya datang. Coba kalau saya bicara begitu bang, sedih nggak hati mama saya sama papa saya? Pasti sedih bang. Coba abang kalau kayak gitu, abang lagi ngomong di podium berapi-rapi, kita harus membangun negara ini. Tiba-tiba cek mama datang sama papa ya kan. Datang itu ajudan abang bilang, ada ibumu. Bukannya malah dikasih tempat duduk VIP ya kan. Mana ibuku? Mana saudaraku? Mereka yang mendengar firman Tuhan. Aduh sedih banget bang. Maka saya bicara tentang adab kepada keluarga dan saudara dalam iman Kristen ini seperti apa gitu. Karena secara dalil kasih kepada musuh, tapi kepada saudara marah harus dihukum. Bilang kafir dibawa ke mahkamah agama, bilang jahil masuk neraka. Pasien berikutnya kita panggil. Jangan bilang pasien. Tapi mudah-mudahan mereka sembuh ya. Iya bercanda gitu. Ini bercanda. Jangan marah. Pak Agus, Muslim apa Kristen Pak Agus? Kristen bang. Oke, Protestan Katolik Pak? Protestan. Oke, Anda nyimak dari tadi atau baru masuk? Baru masuk sih bang. Tapi yang dinarasikan ini tadi minimal tidak? Belum. Oh, belum. Oke, berarti saya ulangi lagi ya. Saya ulangi lagi Pak Agus. Ini Ini Pak Agus. Agus ini yang uang dapat donasi satu. Oh bukan. Agus. ini Agus. Salam kenal ya. Agus sedih. Ya kita kasihan yang bernama Agus gara-gara si Agus Kopla jadi semua kena. Oke, Ya. kita baca tentang ketika Yesus bentar ya. Gini mbak. Terima kasih sudah masuk ke Komal ini. Bukan, maksudnya terima kasih telah menerima di Komal ini. Kalau masuk, Nah. Anda yang masuk ke sini. Yang sudah menerima di Komal ini, terima kasih banyak. Saya memang orang ya belum tidak berilmu lah, masih orang awam. Jadi saya hanya ingin bertanya, ya mohon jangan ditanya, tapi saya hanya ingin bertanya satu saja.
Nah, setelah Oh, itu udah kalau gitu ya. kalau ada jawaban ya saya turun. Itu aja sih ya Bu. Jadi saya nggak Ya, saya disclaim dulu ya Pak. Pak, kalian umat Kristen boleh bertanya apapun, tapi saya bukanlah orang yang akan menjawab apapun. Oke. Ya, saya adalah manusia yang sedang belajar, dan ketika saya sedang belajar bisa jadi orang ikut belajar bersama saya. Oke, jadi saya adalah orang yang mengizinkan orang bertanya kepada saya apapun pertanyaannya, tapi saya bukan orang yang akan menjawab apapun. Silakan. Ya, baik Bu. Hanya satu pertanyaan saja. Yang saya lihat di Komal ini banyak Komal itu kan yang diskusi atau dialog itu kan agama Islam dan Kristen, ya kan, kebanyakan itu. Jadi pertanyaan saya, pertanyaannya, apakah agama Islam dan agama Kristen itu sama? Itu saja. Terima kasih. Beda. Oke, itu saja. Saya sudah dapat jawabannya. Ya, beda. Terima kasih. Mungkin penjelasan lebih lanjutnya ya. Penjelasan lebih lanjutnya, Islam Nggak adalah usah, agama. Nggak usah. Nggak usah, yaudah. Saya hanya Siap Bapak, terima kasih, sehat-sehat ya Bapak. Agak leon ini si Bapak ini, siap. Jelas beda lah, jauh. Itu orang-orang yang lemah pemahaman. Halo Pak Gaspol, masih Pak Kristen Pak? Pengikut Yesus Pak. Yang benar. Kristen. Apa yang Anda ikuti dari Yesus? Ya ajarannya lah. Oke, berarti Kristen ya, Kristen ya. Gaspol, kau ini lagi Yaudah. ngapain sih? Kalau nggak mau diskusi kau dibawa aja. Lagi gimana? Yesus, ini? saya sambil kerja ini Pak. Udah sambil kerja dibawa, nggak enak diskusi gak ada sambil kerja. Silakan Pak Fransius lanjut, gimana, sudah bagus ininya, buka mute-nya, sinyalnya bagus nggak? Ini udah bagus sinyalnya Pak, atau gimana? Lumayan sekarang, lumayan. Ya udah lumayan. Lanjut, Silakan lanjut. Pak Fransius. Sekarang yang kita bahas yang mana ini? Ya itu tadi, kenapa kalau dalam Islam itu kan jelas ajarannya itu mewajibkan kami untuk berbuat baik, yang paling utama itu kepada orang terdekat kami, seperti ibu, ayah, adik, keluarga, dan tetangga. Bahkan muslim yang baik itu adalah yang paling baik kepada umat muslim lainnya. Saya sudah tunjukkan dalilnya. Tapi kenapa Kristen ini ajarannya kasih kepada musuh, tapi kenapa kepada keluarga sendiri keras gitu? Bahkan diajarkan membenci keluarga sendiri. Kenapa seperti itu Pak? Bagaimana cara memahaminya? Sebenarnya dalilnya saya tidak tahu di Alkitab ya kan. Yang Ibu bilang saya memang ngerti, kasihlah musuhnya, tapi ayatnya aku nggak tahu di mana. Oke, saya kasih ya. Jadi yang itu pemahamannya memang berbeda. Satu kasih musuhmu katanya, itu penjelasannya udah jelas, kasihilah musuhmu. Seperti gini, ada sebenarnya contohnya orang. Izin abangku, dengan penuh rasa hormat, abang ini Kristen yang santun menurut saya, dan biar lebih enak diskusinya head to head sama Uni kan, biar nambah ilmu juga. Anda coba dibuka aja kameranya, sekarang sinyal udah bagus, Anda bisa open cam, silakan. Anda Kristen santun harus berani open cam biar lebih hikmat gitu, enak kita diskusi. Silakan dibuka ya. Ya, Pak, ya. Nah, saya udah bantu bukain. Kurang paham Pak. Ini saya udah bantu bukain, tinggal diketik klik oke saja tuh. Saya kan kalau masalah di Alkitab kurang paham juga. Nggak apa-apa. Yaudah, sekarang gini. Silakan. Gimana kalau gini Bang, saya tawarkan satu option karena kita sudah ada di sini. Gimana kalau saya yang ngajarin apa yang Abang tidak ketahui, tapi nanti jangan percaya sama saya, tapi selidiki. Mau? Ya, coba ya Bu. Oke, mantap. Baik, saya akan menggunakan metode belajar mengajar, transfer knowledge. Nah, saya adalah orang yang belajar walaupun secara autodidak, tapi serius mempelajari agama Kristen. Pertama yang saya pelajari adalah validasi kitab suci kalian, dan kalian tidak akan bisa membantah karena ini sangat ilmiah. Kitab sucinya Bang Fransius yang disebut dengan Biblos, terdiri dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Itu adalah kitab suci yang boleh dikatakan tidak lewat
kalau diuji secara ilmiah, karena memang tidak ilmiah. Kenapa? Pertama, penulisnya tidak diketahui. Kedua, latar belakang penulisannya pun tidak bisa dijelaskan. Ketiga, banyak perbedaan-perbedaan antara gereja satu gereja lain untuk menerima standarisasi atau kanon kitab itu. Dan ayat-ayat di dalamnya sudah ada pembuktian kalau terdistorsi. Apa maksud terdistorsi? Dirubah, diganti, bahkan dihilangkan dan ditambahkan. Nah, jadi sebenarnya kalau mau tahu tentang pengajaran Yesus, tidak mungkin dari Bible, sama seperti mencari berlian di dalam tumpukan kaca. Tapi saya bisa melakukannya. Saya bisa sebagai manusia yang Allah kasih alat. Allah sebagai Tuhan yang tidak membiarkan manusia tersesat, Dia kasih kita alat untuk membedakan mana benar, mana tidak benar. Apa itu? Akal dan hati nurani. Nah, maka ketika saya membaca kitab Anda, saya tidak menggunakan doktrin gereja, tapi menggunakan akal. Pertama, ketika ada perintah di dalam kitab Anda, Yesus berkata, ada pernyataan, ini pernyataan Yesus ya. Aku datang untuk domba-domba tersesat dari kalangan Bani Israel. Itu perkataan Yesus. Seharusnya kalau kita sama-sama menghormati dan menghargai tokoh ini, harusnya kita percaya dengan apa yang dia katakan. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi kemudian ada tertulis bahwa jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, selidik punya selidik, karena kami adalah orang-orang yang belajar. Kami selidiki ayat ini. Apakah ayat ini adalah ayat yang betul-betul ditulis oleh penulis kitab Matius atau Lukas atau Markus? Maka kami orang-orang yang belajar, Bapak, mendapatkan pengetahuan atau informasi bahwa ternyata ayat ini bukan ayat tambahan, maksudnya ayat tambahan. Saya akan tunjukkan, ini Matius pasal 28 nomor 19 ya. Jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, siapa yang mengatakan kalau ayat ini adalah ayat tambahan? Nah, ini saya tunjukkan kepada Anda ya. Dalam The Encyclopedia of Religion and Ethics ya, Matius 28 29. Nah, satu lagi Edmund Kling, The Doctrine of Baptist, page 28, halaman 28. The Tyndale New Testament Commentary ya, halaman 275. Wilhelm Bauset, Curious Christianity, di halaman 295. Hastings Dictionary of the Bible 1963, halaman 1015. Dan The Scaff Herzog Encyclopedia of Religious Knowledge, kemudian The Jerusalem Bible a Scholarly Catholic Worksheets, kemudian The International Standard Bible Encyclopedia volume 4, page 2634. Under Baptist says, New Revised Standard Version says this about Matthew 28:19. James Moffat New Testament. Artinya apa? Tentang Matius 28 nomor 19 ini, sudah banyak orang Kristen sendiri mengatakan bahwa ini adalah ayat yang tidak asli atau tambahan atau ayat yang ya menjadi asbab distorsi kitab kalian. Pertama itu, tentu kalian tidak percaya kan dengan orang-orang ini, walaupun secara ilmiah pendapat orang ini perlu dipertimbangkan karena mereka adalah orang Kristen, bukan orang Islam. Nah, namun yang menunjukkan bahwa saya memfungsikan akal saya adalah adanya kontradiksi dari kedua ayat ini. Nah, saya bisa tunjukkan seperti ketika Yesus berbicara kepada murid, aku datang hanya untuk domba-domba tersesat dari Bani Israel. Kalau Yesus berkata, jadikan semua bangsa muridku, ini menciderai sikap Yesus bahwa dia tidak konsisten. Dia berubah-ubah. Artinya dia tidak punya prinsip sebagai laki-laki, jangankan sebagai Tuhan loh. Sebagai laki-laki aja dia tidak punya prinsip. Satu itu. Yang kedua, Petrus itu diberikan kunci. Gembalalah jemaatku. Yesus berkata seperti itu kepada Petrus. Tiba-tiba ada seorang yang mengaku sebagai seorang rasul bernama Paulus mengklaim bahwa ternyata Yesus memilih dia untuk menginjili orang tidak bersunat. Nah, ini yang menjadi pertanyaan, yang menjadi penegasan bahwa betullah ayat ini ayat tambahan, karena saya didukung oleh bukti-bukti dalam kitab Anda sendiri juga. Ya, saya bacakan. Ini kecurigaannya itu didukung oleh ini. Nah, kalau kita lihat dalam kitab Galatia pasal 2 nomor 7, Anda perhatikan dan baca. Tetapi sebaliknya, setelah mereka melihat bahwa kepadaku telah dipercayakan pemberitaan Injil untuk orang-orang tidak bersunat, sama seperti kepada Petrus untuk orang-orang bersunat. Paulus sendiri mengatakan bahwa Petrus itu untuk orang bersunat dan dia untuk non bersunat. Loh, katanya Yesus berkata,
Jadikanlah semua bangsa muridku. Oh, artinya itu bukan bangsa Israel aja, tapi seluruh manusia. Kalau memang seperti itu, berarti Paulus dusta. Konsekuensinya, atau Yesus tidak konsisten. Maka daripada menuduh Yesus tidak konsisten dan mengatakan Yesus tidak Paulus itu berdusta, mari kita kaji ulang kitab suci kalian yang memang penuh dengan distorsi ini. Probabilitas kemungkinan bahwa ini ayat tambahan tidak bisa dielakkan berdasarkan pernyataan para skolar-skolar kalian juga. Begitu. Nah, jadi wajarlah kiranya kami umat Islam bisa membedakan mana kaca mana berlian, karena kami punya alat pendeteksi. Apa itu akal? Selanjutnya Al-Quran. Nah, jadi Bang Francius, itu kenapa saya pertanyakan ada ayat yang aneh, ada ajaran yang aneh dalam Bible. Apa itu? Kalau di Islam diperintahkan berbuat baik, prioritasnya adalah orang terdekat, bahkan tetangga sendiri dan umat Islam sendiri, orang tua. Dan ada ajarannya seperti Nabi kami Muhammad mengajarkan betapa beliau baiknya kepada pamannya, walaupun pamannya tidak menerima beliau sebagai seorang Allah sebagai Tuhan. Bayangkan loh, Nabi Muhammad mengajarkan cara baik kepada istri, cara baik kepada anak, cara baik kepada menantu, cara baik kepada besan, karena beliau melakukan itu. Tapi Yesus yang katanya mengajarkan ajaran kasih, itu mengajarkan kasihilah dirimu sendiri sebagaimana kasihi sesamamu. Bagaimana cara seperti mengasihi dirimu sendiri. Cara mengasihi diri sendiri nggak diajarkan, justru dia menyakiti diri sendiri dengan memberikan nyawanya untuk mati tersiksa teraniaya. Kan dia cuma bisa bicara tapi nggak bisa menunjukkan ajarannya. Begitu juga ketika apabila ditampar pipi kirimu, kasih yang kanan. Ketika di dalam kitab Yohanes pasal 18 dia ditampar hansip Romawi, dia tidak kasih pipi sebelahnya. Lagi-lagi dia hanya bisa mengajarkan tanpa bisa menjadi tauladan. Ajaran kasih, katanya ajaran kasih tampol. Lalu ketika dia mengatakan kasihilah musuh, ini baru ajaran yang aneh. Kok kasihi musuh? Apakah penjajah, koruptor, musuh masyarakat, sampah masyarakat, pesundal dikasihi? Ternyata Yesus memang mengasihi pesundal. Kenapa musuh dikasih tapi saudara itu keras? Ada saudara marah, harus dihukum. Saudara mengatakan jahil, masuk neraka. Bahkan ketika dia sedang berceramah di Bukit Zaitun, keluarganya datang, muridnya mengatakan, murid itu orang tuamu, saudaramu. Mana saudaraku? Mana kau? Ini yang mengatakan firman Tuhan. Kenapa dia terlihat? Bahkan diajarkan lebih parah lagi. Jikalau seorang datang, diajarkan membenci orang-orang terdekat. Ini yang saya pertanyakan nih. Lukas 14:26. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki dan perempuan, bahkan nyawanya sendiri. Katanya disuruh kasihilah sesamamu sebagaimana mengasihi diri sendiri. Tapi di sini disuruh membenci diri sendiri. Gimana mau mengasihi orang lain seperti mengasihi diri sendiri? Diri sendiri aja nggak diajarkan mengasihi. Nggak nyambung. Maka ini yang menjadi pertanyaan. Maka Allah berfirman dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat ke-82. Kata Allah, kalau Al-Quran ini tidak datang dari sisi Allah, maka tentu ada ikhtilaf di dalamnya. Apa arti ikhtilaf? Kontradiksi, distorsi ajaran-ajaran bertentangan begini. Maka saya sedang membuktikan bahwa Al-Quran surah An-Nisa ke-82 itu adalah ayat yang benar datang dari Tuhan, karena tidak ada yang mampu menunjukkan dalam Al-Quran ada kontradiksi seperti dalam Bible, ayat by ayat, pengajaran dengan pengajaran, tidak ada. Tapi dalam Kristen bejibun kontradiksi. Ini contoh kontradiksi. Kasihilah sesamamu seperti mengasihi dirimu sendiri. Diajarkan membenci diri sendiri. Kepada musuh kasihi, kepada keluarga terdekat suruh benci. Jadi apa yang bisa diambil dari ajaran Kristen? Saya jujur ya Pak, saya kalau disuruh mengasihi musuh itu bertentangan dengan negara loh Pak. Penjajah itu musuh Pak. Masa saya harus mengasihi penjajah? Ya nggak merdeka kita. Bertentangan dengan hati nurani. Masa koruptor harus saya kasihi? Mending saya kasih tukang jual es teh tuh. Ya kan? Dan tukang jual es teh itu bukan musuh, harus dikasihi. Lah, musuh harus dikasihi, ya nggak sanggup saya mengasihi iblis, mengasihi penjahat-penjahat, pemerkodok, penjual narkoboy. Harusnya mereka itu dihukum mati gitu. Gini Pak, jadi saya bingung gimana cara memahami ajaran Kristen yang kalian selama ini mengatakan kasih. Kami ajaran kasih loh. Iya, untuk musuh-musuh sampah masyarakat kalian kasih.
Maka inilah yang menjadi dugaan saya, bahwa ada indikasi keterlibatan iblis untuk supaya kalian baik kepada penjahat dan jahat kepada orang baik. Itu keluarga kalian sendiri. Karena iblis gak suka kita mengasihi keluarga kita. Pasti dia ingin memecah belah kita. Ada indikasi lah Pak ya. Ada indikasi, saya menduga. Nah kenapa? Karena iblis itu pekerjaannya adalah memutus silaturahim, memutus hubungan suami istri, memutus hubungan ayah dan anak, memutus hubungan kakak adik. Dan ternyata Yesus mengajarkan membenci orang-orang yang wajib kita cintai ini. Begitu. Oke, Uni, terima kasih, luar biasa. Silakan Pak Francis kalau ingin ditanggapi, silakan. Saya besarkan Anda, silakan. Saya kalau masalah itu Pak, saya kurang tahu menanggapinya. Yang dibilangkan Ibu itu tadi, karena di Alkitab saya belum paham yang dibacakan tadi. Memang sebenarnya saya dengar terus ajaran Tuhan ini memang ajaran penuh dengan kasih, tapi yang dibuka ayat Ibu itu tadi satu, sesama keluarga tidak dikasih, katanya saya tidak pernah baca masalah itu, makanya tadi Pernah dengar gak Pak Francis pendeta bahas itu? Kagak? kalau di pendeta kami selagi saya ibadah itu nggak pernah Pak. Saya kan itu bedaannya. Sekarang Ya beda-beda. iya Pak, justru di gereja itu Pak pendeta, pokoknya jemaatku Yesus Tuhan, udah imani saja Yesus Tuhan. Itu jadi ada kata-kata Yang seperti itu ini. nggak pernah dipahami. Jadi itu yang maka. Tapi masalah yang pertama tadi Bu bilang, masalah itu udah pernah memang sering ku dengar, ku baca. Kasihilah musuhmu katanya, tampar pipi kiri sama ke kanan, itu yang sering itu kan seringnya dibilang-bilang gitu. Iya. Tapi yang tadi Itulah Pak. yang tertutup tadi itu nggak pernah dibilang bahas. Iya, nggak mau lah Pak kalau dibahas pendeta nanti Bapak pindah ke Islam. Makanya tadi kan maksudku gini, pas tadi dia penjelasannya kan ngerti kita, yang itu dijelaskannya nggak tahu kita yang tadi masalah. Nanti ku pahami juga dulu masalah itu yang apa tadi. Iya. Catat ayat-ayatnya ya Pak. Saya kasih sama Bapak ya. Iya. Pertama ayat yang perlu Bapak catat itu adalah kita ayat. Bapak catat ada pena sekarang. Ya silakan. Apa? Nih Ya, saya kalau orang seperti Pak Francis ini saya sangat hormati nih, lebih mulia nih daripada pendeta. apa, Bu? Kenapa? Ayat berapa tadi ya? Lukas pasal 14 nomor 26. Nomor 26 ya. Oke ya Bu. Kemudian kalau sama saudara, kalau dia berantem dihukum. Marah, ada saudara yang marah harus dihukum. Nah, Matius 5:22. Matius 5:22 ya. Nah, dua itu. Nah, sementara jadi seolah-olah gini Pak, seolah-olah di agama Kristen ini baiknya sama orang-orang jahat aja. Contoh, Yesus baik sama Paulus. Bapak tahu tidak siapa Paulus itu? Ya Paulus. Ya. Paulus itu kan penjahat Pak, Farisi munafik. Bapak nggak tahu kalau Paulus itu Farisi munafik? Saya kurang paham juga Bu. Nah, udah masuk ya 2 ayat Bapak simpan. Sekarang kita masuk ke Paulus ya. Sekarang saya mau kasih tahu Bapak. Bapak tahu tidak murid-murid Yesus itu, di ke-12 murid Yesus itu tidak ada Paulus di antara 12 murid itu. Bapak tahu tidak ini? Ya itu tahu Bu. Kalau itu Paulus nggak murid Yesus. Mantap. Tapi Paulus adalah orang yang membatalkan hukum Torah. Iya betul. Kemudian membatalkan hukum sunat. Sementara ada nggak Yesus membatalkan hukum Torah dan sunat menurut Bapak? Ya, Bapak duduk dulu. Cari pena, buku, kita belajar sama-sama. Saya temenin Bapak belajar ya. Saya juga belajar nih. Ini bateraiku lagi habis ini, nggak bisa ini. Oh, ya udah Bapak cas dulu aja boleh. Nanti Bapak naik lagi aja boleh. Yang ntar lagi ya Bu, ku cas dulu. Bapak istirahat dulu Bapak. Bapak baca dulu ya. Ayat yang 2 tadi Bapak belajar. Masya Allah. Semoga Allah memberikan hidayah ke hati Bapak. Bapak orang baik, orang santun, orang ingin belajar. Ciri-ciri seperti ini biasanya ciri-ciri orang mu'alaf. Beda sama si di bawah bodyguard cepot ya. Ibu bilangkan ya. Oke Bu, makasih Iya. ya.
Siap, Masya Allah. Ya Allah ya Rabbi, mudahkanlah Bapak Fransiskus keluar dari kegelapan dan masuk ke dalam terang benderang dan ilmu pengetahuan, ya Allah, amin ya rabbal alamin. Ya. Boleh sedikit nggak nih nama ini? Makna dari kata-kata kasihilah sesamamu. Ini memang diakui sama dewa, benar ayat ini. Orang-orang Kristen itu memang mengamalkan yang namanya ayat ini, kasihilah sesamamu. Artinya itu sesama denom yang mereka kasihi. Bahkan mereka menyembah sesama manusia. Dan yang lebih miris lagi, mereka menikah sesama. Nah itu betul makna itu. Dan itu terbukti bahwa Kristen itu mengasihi sesama denom, menyembah sesama manusia, dan menikah sesama jenis. Itu Pak. Ya silakan lihat faktanya aja Pak. Faktanya ternyata ajaran Kristen itu keluar dari yang namanya fitrah manusia. Begitu Pak ya. Silakan Bang Mami, Ibu Mami, silakan Ibu, apa yang mau disampaikan? Silakan. Ya, thank you ya. Terima kasih buat kesempatan saya bisa naik ya. Kita gini loh Bang, Mbak. Ini tadi ada banyak dari pagi tadi. Aku perhatiin ada banyak sekali debat ya yang lewat di beranda saya. Tapi yang ini baru saya tertarik, cuman ini baru muncul gitu bahasa Mbak ini. Saya perhatikan ada beberapa menit, nggak cukup 1 jam. Ada yang bertanya tadi dari orang mana, nggak tahu apakah itu muslim ke saya, nggak tahu. Jawaban Mbak tadi manis sekali gitu ya. Jadi itu aja sih, saya langsung wah ini tertarik, saya ini ikut diskusi. Cuman sebenarnya saya mau ngikut aja dulu Mas. Saya bukan mau bertanya mau apa, tidak. Cuma saya mau merespon, memberikan job tenang gitu, mengekspresi jawaban Mbak tadi itu mengena bagi saya, maka saya nongol gitu. Dan hari ini saya bukan mau menanyakan dulu, nanti saya mau ngikut. Gak apa-apa, standby aja kakak dulu. Oke. Kakak standby aja dulu, menyimak dulu aja. Jadi begini kakak ya, mungkin kakak selama ini melihat saya ketika model tempur dengan kata-kata yang sangat-sangat menyakitkan, itu berdasarkan siapa yang saya hadapi. Bapak kakak selalu kakak belajar di Kristen sendiri, dalam Ibrani itu kakak baca makanan keras untuk orang dewasa. Karena saya tidak semua menghadapi umat Kristen yang masuk ke sini konteksnya betul-betul ingin diskusi, berbagi ilmu atau mendapatkan ilmu, tapi tidak sedikit yang berjumpa dengan saya itu bertanya untuk menyerang agama Islam, untuk melecehkan saya, dan untuk merusak komal Islam ini. Maka kami umat Islam itu diperintahkan untuk adil kak. Adab kami sebagai umat Islam itu adil dan tegas, bukan berarti maksudnya tegas bukan berarti marah, keras bukan berarti marah, karena kita memang harus mengkondusifkan situasi biar kita kembali ke topik perdiskusian kita. Nah, saya akan sangat respect dengan siapapun, jangankan orang Kristiani, Hindu, Buddha, apapun agamanya, selagi dia naik ke sini niatnya betul-betul untuk saling berbagi informasi. Saya tidak tahu, diberitahu oleh mereka, saya terima. Saya tahu, saya kasih tahu kepada mereka. Itu yang disebut dengan proses deep dialogue. Nah, Bapak tadi masuk, dia tidak menghujat agama saya. Jadi dia bukan musuh saya, tapi dia adalah saudara, sahabat diskusi saya. Maka saya sama-sama belajar dengan dia. Saya temenin dia belajar. Tapi kalau yang masuk ke sini, mungkin kalau ibu lihat, seperti penghujat-penghujat, saya adalah lawan mereka. Saya lawan mereka. Jadi saya akan melawan orang yang melawan saya, akan tidak melawan orang yang tidak melawan saya. Kenapa? Karena ini konsep adil dalam Islam. Bukan berarti saya harus mengasihi musuh. Kenapa? Karena itu berbahaya buat diri saya sendiri. Karena Tuhan saya juga meminta saya untuk tidak zalim terhadap diri sendiri, gitu. Nah, jadi saya harus bersikap adil. Karena Rasulullah Muhammad ibnu Abdullah mengatakan kepada saya Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang tidak adil kepada kaum kufar yang terikat perjanjian dengan kami, maka kami akan berhadapan dengan Nabi kami. Saya nggak mau. Saya tidak mau bersengketa dengan Nabi saya nanti di yaumil hisab. Jadi saya harus bersikap adil. Nah, jadi mungkin kalau kakak lihat selama ini saya terlalu keras, itu yang saya hadapi. Lihat juga siapa, lihat juga kronologisnya, apa penyebab saya keras. Tapi saya pastikan, saya janjikan, saya coba, saya tekankan ke diri saya, manusia itu adalah ciptaan Allah. Jangankan manusia, binatang saja kita tidak boleh zolim. Hewan loh, apalagi manusia. Jadi kalau saya zolim, tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya, saya kan dapat hukuman dari Tuhan saya.
Saya bicara agama, tapi saya zolim kepada kalian, tidak boleh. Jadi saya senang sekali dengan umat Kristen yang mulai open minded, mulai terbuka. Maksudnya mulai mau mendengarkan. Dan itu dulu jarang kami dapatkan begitu kakakku. Dulu ketika kami bertemu dengan umat Kristen, mereka tidak mau mendengar, tapi mereka cuma menyerang. Ketika kita sudah jelaskan A, mereka lari ke topik lain, mereka tanya itu. Jadi itu tuh membuat kami lelah sebenarnya, tapi nggak apa-apa, itulah jihad kami. Tapi kalau kepada kalian umat Kristiani yang betul ingin mendengarkan bagaimana pemahaman kami tentang membaca kitab kalian, kalau kami salah kalian luruskan, itu hal yang bagus. Gitu. Iya, setuju Kak, setuju. Makanya saya masuk ke room ini karena saya ikuti, tidak ada yang seperti kakak sebagai pembicara tidak menyerang. Cuman itu tadi seperti kakak bilang tadi, itu sih perbedaannya mungkin ya. Kalau kakak kan nggak mau seperti kami tadi, kakak singgung orang Kristen itu mengasihi musuh gitu kan. Tapi kakak bilang tadi kalau kami ya nggak begitu, kan begitu yang saya tangkap. Cuman itu kan balik sama kita masing-masing ya kak ya. Ya itu bagaimanapun ya kita hargai, kita hargai pendapat. Ya betul. Saya menghargai Anda, tapi masalahnya kalau dalam penelaahan Bible, penelaahan ajaran itu konteksnya ilmu pengetahuan, dan ilmu pengetahuan itu berprinsip universal, artinya siapapun boleh mengkaji. Selagi tidak ada undang-undang dan larangan dan tidak menyalahi moral etika kita dalam mengkaji, dan ini masuk dalam ranah dialektika, dan ini dijaga dan dibenarkan oleh undang-undang dalam Undang-Undang pasal 28E di pasal kedua dan ketiga, di mana kita diberikan hak untuk berkomunal, berkelompok, untuk menyampaikan pendapat. Kita dijaga oleh undang-undang yang kita lakukan. Begitu juga dalam Islam, kami disuruh untuk musyawarah, dialog. Nah, jadi ini yang saya coba terapkan. Nah, menarik sekali kakak. Saya tidak tahu apakah kakak mempelajari Bible secara mendalam atau hanya dapat dari pendeta saja. Karena mohon maaf dengan sangat, kami sudah membuktikan bahkan pendeta pun ada yang berdusta di hadapan kami. Salah itu human nature, tapi berdusta itu pilihan. Ya, itu kesengajaan. Maka kami tidak menerima orang-orang berdusta, tapi menerima orang yang salah. Nah, kalau kakak mengatakan bahwa Kristen itu adalah ajaran kasih, saya sepakat karena ada dalil tertulisnya. Yang pertama adalah apabila ditampar pipi kirimu, kasih yang kanan. Bahkan Yesus mengajarkan untuk kasihlah musuh. Tapi timbul permasalahan kemudian kak, kenapa Yesus mengajarkan untuk mengasihi musuh sementara Tuhan perjanjian lama dalam Nahum 1 ayat 2 mengatakan bahwa dia punya musuh dan dia punya dendam. Jadi ada karakter yang berbeda antara Yesus dengan Tuhan perjanjian lama. Nah, implementasi dari perbedaan ini muncullah Kristen Marcionisme. Siapa itu? Kristen Marcionisme adalah Kristen yang membedakan Tuhan PB dan Tuhan PL, bahkan mengatakan Tuhan PL itu iblis. Artinya, bukan hanya saya yang bertanya tentang perbedaan karakter Tuhan ini, bahkan sesama Kristen pun memunculkan aliran baru yang dikatakan sesat oleh orang-orang Kristen mayoritas, aliran mainstream, ya, bukan aliran sempalan. Jadi kalau kita bicara itu konsekuensinya dulu secara umum. Tapi saya belajar menelaah. Yesus mengajarkan kasih kepada musuh. Oke lah, itu ajaran yang luar biasa, melampaui kemampuan kita. Bahkan saya pikir tidak ada orang yang mampu melakukan hal itu, mengasihi musuh. Tidak mungkin saya pikir Anda akan mengasihi orang yang telah membunuh anak Anda. Anda akan mengasihi orang yang telah memperkodok di depan Anda anak perempuan Anda. Human nature, itu naluri manusia itu tidak mungkin sanggup. Lalu Tuhan memaksa kita untuk mengasihi itu, ya. Nah, itu bukti secara umum manusia tidak sanggup melakukan. Dan lebih lagi kakakku, anehnya adalah Yesus mengajarkan kasihi musuh, tapi kenapa mengajarkan membenci keluarga sendiri? Nah, mana dalilnya? Tolong kakak catat ayat ini dan kakak tanya sama Pak Pendeta, atau kakak jawab sendiri juga boleh. Ketika Yesus memerintahkan mengasihi musuh, kenapa dalam Lukas 14:26 Yesus memerintahkan membenci? Jikalau seorang datang kepadaku dan dia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Bahkan lebih lagi dia memerintahkan untuk membenci. Dan paling parah adalah, ini paling parah tadi ya, mengajarkan membenci. Lalu yang paling parah juga, tidak kalah aneh juga adalah dalam Matius 5:22 dia mengajarkan begini, tapi aku berkata padamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Kalau ada saudara yang marah dihukum, tapi kalau musuh dikasihi. Belajar logika, sadar, waras, sedikit. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa berkata jahil harus dimasukkan ke dalam neraka. Tapi kalau untuk musuh dikasihi. Ini kalau secara konsekuensi logik dari apa yang diajarkan oleh Yesus dari ayat-ayat yang saya temukan,
kitab Anda, doktrin Kristen mengajak untuk berpro kepada para penjahat, memisahkan hubungan kita dengan keluarga terdekat kita. Sementara Islam justru sebaliknya, mengajak untuk memusuhi yang memang harus dimusuhi, tapi mengasihi orang yang tidak layak dimusuhi, yaitu keluarga terdekat. Mana dalilnya? Saya tunjukkan hadisnya, ya. Saya tunjukkan hadisnya. Dalam kitab Sahih Bukhari nomor 10, mereka berkata, wahai Rasulullah, Islam manakah yang paling utama? Rasulullah SAW menjawab, siapa yang kaum muslimin selamat dari lisan dan tangannya. Di sini kami diperintahkan untuk menjaga lisan kami dari muslim lain. Nah, ada seorang yang bertanya kepada Nabi SAW dari riwayat lain, Islam manakah yang paling baik? Nabi SAW menjawab, kamu memberi makan, mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal dan yang tidak kamu kenal. Bahkan orang yang kamu kenal dan orang yang tidak kamu kenal, beri makan kepada mereka, ucapkan salam kepada mereka. Inilah yang baik, ya, yang paling baik. Lanjut, mana lagi yang paling baik? Tidaklah beriman seorang dari kalian sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Jadi ajaran mengasihi diri sendiri dan orang lain itu secara eksplisit diajarkan dalam hadis. Tetapi tidak ada pertentangan dan percanggahan. Kami tidak diperintahkan mengasihi musuh. Sedangkan kami diwajibkan mencintai diri kami sendiri. Contoh, Imam Syafi'i sendiri mengatakan, zalim seseorang ketika dia merendahkan dirinya di hadapan orang yang tidak menghargainya. Karena kami kalau diajarkan, kasihilah orang lain sebagaimana mengasihi dirimu. Tentu kita harus mengajarkan cara mengasihi diri sendiri. Cara mengasihi diri sendiri aja nggak diajarkan, gimana mau mengasihi orang lain sebagaimana mengasihi diri sendiri. Bahkan kita di Kristen diajarkan membenci diri sendiri. Tapi diperintahkan juga, ini kontradiksi gini. Yesus mengajarkan membenci nyawa sendiri. Tapi di sisi lain, dia ajarkan kasihilah sesamamu sebagaimana mengasihi dirimu. Tapi dia ajarkan juga membenci diri sendiri. Jadi ini ajaran yang kontradiktif. Nah, mungkin cara memahaminya kalian punya, karena kalian Kristen, punya konteks, dan kalian punya Roh Kudus. Maka inilah kenapa kita jadikan bahan diskusi, supaya kalian umat Kristen diberikan hak yang adil untuk bicara di Qomal ini. Tapi tentu bedakan gereja dengan sini. Kalau di gereja pendeta bicara tidak ada yang menyanggah. Kalau di Qomal Islam kalian akan diajak kritis, memfungsikan critical thinking, dan diajak merekonstruksi cara berpikir dengan menggunakan kaidah logika yang sehat. Jadi saya mengajak Anda saudariku untuk mendiskusikan hal ini sebagai bentuk mengimplementasikan Undang-Undang Dasar Mencerdaskan Anak Bangsa, dan sebagai hak dalam Undang-Undang Pasal 28E ayat kedua dan ketiga berpendapat dan meyakini apa yang kita yakini. Mari kita diskusi baik-baik menggunakan kalimat-kalimat yang santun supaya Anda juga nyaman bersama kami diskusi. Silahkan saudariku. Silakan Bunda Mami, silakan ditanggapi, silakan. Ya, terima kasih. Nah itu tadi apapun penjelasan Mbak tadi, ya paham sih, saya paham. Ya, kembali lagi sebenarnya ya, segala sesuatu apapun yang tertulis, apapun yang kita dengar, ya, yang kita yakini, tergantung kita lagi Mbak sebenarnya. Tergantung kita lagi bagaimana mengaplikasikan dalam kehidupan kita. Ya sebenarnya betul juga kata Mbak, mana sih ada orang yang kasihilah musuhmu, sementara musuh itu sudah memaki kita, sudah, ya katakanlah ada juga di sana ada kejadian yang membunuh anaknya atau membuli anaknya sampai anaknya juga fisik terganggu. Itu ya Mbak itu gitu. Siapa sih yang mau sabar gitu? Tapi itulah Mbak, saya secara pribadi gitu, ya memang bertentangan sebenarnya Pak. Apalagi saya jujur dalam pribadi saya aja ada banyak berbagai pengalaman yang suka dukanya, baik di dalam pekerjaan, pergaulan, rumah tangga. Nggak gampang loh Mbak menjalani semua. Ya, nggak gampang. Nggak segampang apa yang kita baca di Injil, di firman Tuhan. Kasihilah musuhmu. Nah itu memang saya garis bawahi. Berlinang loh air mata itu Mbak, betul-betul berlinang, betul-betul berlawanan kita dalam daging ini. Tapi bagi saya Mbak, saya mau belajar, terus mau belajar bagaimana saya ini boleh meyakinkan firman itu, boleh menerapkan, berjuang, dan salah satunya saya doa dan saya minta tuntunan Roh Kudus. Bagi saya karena Roh Kudus itulah yang memampukan saya sebenarnya. Kalau saya mau bercerita sama Mbak, ada berapa banyak kejadian-kejadian, masalah yang mungkin membuat saya ini kadang berontak sebenarnya.
Dan saya terkadang bilang Ya, ini nanti saya bawa Kak, izin. Saya akan kasih Kakak nanti kasus yang mana perempuan akan selalu menghadapinya. Tetapi ketika Kakak bicara tadi, ada yang menggelitik saya ketika Kakak bilang, ya tergantung pengertian kita masing-masing. Begitu ya tadi Kakak bilang ya kalau nggak salah. pemahaman kita, Nah, pemahaman kita kan, Kakak mohon maaf ya, saya juga karena saya belajar Bible. Coba Kakak baca Amsal pasal 3 nomor 5 Kak. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kak, itu kenapa terjadi banyak denominasi di Kristen, karena kalian umat Kristen itu memahami Bible itu sesuai dengan kemampuan kalian sendiri. Sementara orang pintar memahami berbeda. Nggak mungkin orang yang pintar terpelajar sama dengan orang yang nggak pernah sekolah cara memahaminya. Maka itulah kenapa muncul denominasi itu hampir 60 ribuan. Itu makanya maaf Mbak, Satu. sebentar Mbak, makanya saya bilang itu kan tergantung pemahaman kita ya kan, yang tadi saya coba ini. Tapi Mbak, kadang betul saya thank you ya. Memang pemahaman kita ini terkadang apa ya, seperti Amsal tadi mengatakan, makanya saya bilang karena apa ya, ketidakmampuan tadi ya. Kalau kita memakai pemahaman pengertian kita sendiri, semua itu akan merujuk ke yang tidak bisa kita terima. Makanya saya bilang tadi Mbak, karena tidak ada yang bisa kita lakukan. Seperti saya orang awam ini, saya minta tuntunan Roh Kudus di dalam doa, saya minta. Nah, oke, baik. Kita kalau masalah pengalaman spiritual, pengharapan, cita-cita, angan-angan itu nggak bisa kita bicarakan loh Kak. Yang kita bisa bicarakan adalah sesuatu yang memang bisa kita pelajari dan kita analisis. Nah, Kakak bicara saya minta Roh Kudus Kak, itu juga yang dilakukan oleh mayoritas umat Kristen bukan? Nah, tapi kalau Kakak boleh melihat mayoritas umat Kristen Kak yang ada di dunia Kak, saya bisa membuktikan justru peradaban ini rusak oleh mayoritas Kristen. Contoh, abad ke-8 itu siapa otoritas tertinggi pada waktu itu? Abad ke-16, Dark Age, itu otoritas tertinggi adalah gereja. Kakak tahu tidak bagaimana asimilasi paksa di Kanada? Ribuan anak menjadi korban dipaksa diculik dari rumahnya dari suku Indian, diasimilasi paksa. Bagaimana hilangnya suku Aborigin, genosida paksa, itu dilakukan oleh umat Kristen. Bahkan penjajahan yang datang ke Indonesia itu adalah orang Kristen. Dan siapa penggagasnya? Ketika ada perjanjian Tordesillas, itu Paus Alexander ke-8 yang menggagas perjanjian Tordesillas, membagi wilayah timur dan barat untuk Spanyol dan Portugis supaya membawa misi Golden Gospel dan Glory. Kak, kalau memang Roh Kudus itu ada, kenapa kok sebagian banyak Kristen ini tidak punya Roh Kudus? Kenapa mereka menjajah? Kenapa mereka membunuhi orang? Itu menjadi pertanyaan. Nah, jadi pendapat satu orang ini tidak bisa dijadikan acuan. Ya, Kakak bilang lagi, memang sakit rasanya jadi Kristen. Siapa bilang? Bukankah sejak zaman kegelapan sampai masa Renaissance, bahkan ada artikel yang bisa saya tunjukkan, masa Renaissance, masa perubahan itu bahkan karena ada peradaban Islam, dan itu tidak ditolak oleh para scholar karena memang faktanya begitu. Saya punya data-datanya ya kalau Kakak mau. Jadi kalau saya bicara Kak, saya tidak mau bicara perorangan Kak, saya mau bicara konteksnya universal karena saya adalah mahasiswi. Kalau saya bicara perorangan, lain lagi nanti kata si A, si B, si C. Saya juga bisa mendengarkan penyembah Mama Dedeh misalnya, saya nyaman nyembah Mama Dedeh soalnya tiap hari saya bisa ketawa-ketawa. Jangankan penyembah Mama Dedeh, pemakai narkoba saja dia akan berkata, saya tenang, nyaman, asik coy. Apa bisa kita katakan itu benar? Tidak Kak, beragama itu bukan nyaman menurut kalian, tapi benar atau salah? Ya, itu yang saya ajak. Tapi kalau menurut Kakak saya nyaman jadi Kristen karena bisa Natal, itu ya udah, jangan diskusi, nikmati saja itu. Tapi ketika sudah tahu bahwa apa yang diimani itu salah dan tetap dijalankan, ya sudah, Anda menolak, ya silakan, itu hak kalian. Nah, dan coba kita kasih contoh betapa ajaran Kristen itu tidak relevan. Kenapa saya katakan tidak relevan? Tidak akan mampu dilakukan oleh manusia. Coba saya tanya sama Kakak, Kristen boleh bercerai atau tidak? Ya, Kristen boleh nggak bercerai? nggak bisa. Nggak bisa ya. Sekarang saya tanya, bagaimana solusinya di Kristen ketika ada seorang istri ditampar, di KDRT, dikhianati, tidak dinafkahi, bisa nggak minta cerai? Itu kembali lagi ke pribadi Kak. Bukan pribadi Kak, saya tanya tentang ajaran yang Kakak imani menurut pemahaman Iya, Kakak. Boleh tidak orang yang sudah Kalau di tidak boleh ya? Tidak boleh ya? bisa diceraikan. bisa. Kak Mami diam, kita Maria dulu. Tidak boleh bercerai ya. Inilah tidak ada solusinya di agama kalian. Negara saja punya aturan. Ini begini Sebentar dulu, menurut saya. sebentar saya Begini, jelaskan dulu. ya, Maria diam dulu. silakan, ya, Sebentar silakan. dulu. Itu kenapa saya katakan tidak ada solusi di agama kalian untuk memerdekakan perempuan dari kekangan suaminya yang jahat, karena kalian tidak diizinkan bercerai.
Sedangkan negara kita punya aturan tidak membiarkan KDRT, laporkan kantor polisi, dipisah dalam sel. Tapi di iman kalian nggak boleh bercerai. Bagaimana mungkin Tuhan yang maha mengetahui ini, dia tidak memberi solusi kepada wanita-wanita yang secara mayoritas menjadi korban KDRT oleh orang terdekat, yaitu suaminya. Tapi tidak ada solusi dari Tuhan kalian. Bahkan Tuhan kalian bilang jangan bercerai. Kalian diajarkan untuk menerima kenyataan bahwa kalian perempuan-perempuan Kristen di KDRT, disiksa, dikhianati, tidak dinafkah, harus tetap bersama suami kalian. Faktanya, ketika larangan perceraian itu diperintahkan oleh Tuhan kalian, menurut kalian, tapi faktanya orang Kristen banyak yang bercerai. Nah, itu tadi Kak. Itu dia. Kembali ke Dan pribadi. bentar. Perceraian umat Kristen ini tidak melanggar moralitas, bahkan dibantu oleh hak asasi manusia. Ada gitu hak asasi manusia yang menolak. Kecuali ini benar dan salah kita bahas loh. Kecuali misalnya Tadi Kakak bilang kan di dalam agama kalian dilarang nggak bercerai, kan aku jawab dilarang Kak. Terus Kakak bilang terus faktanya gini-gini, ya itulah aku bilang Kak. Itu kembali lagi ke pribadinya Kak. Nah itu loh Kak. Jadi Memang kalau kami kakak mau nggak? Kakak mau tidak? Dia seandainya suami kakak tidak menafkahi itu apa? Kakak tetap bertahan dengan suami seperti itu? maaf Kak ya, ini kesaksian Kakak, aku bilang sama Kakak Silakan. Ini pribadi nih Kak, saya ini nikah. Bentar, saya instruksi sebentar, Bu Mami. Mohon maaf saya potong sebentar. Untuk teman-teman Kristen yang ada di atas, kebetulan ada 4 Kristen, saya harap tetap kondusif. Bu Maria juga Kristen kan, Bu Maria? Iya. Iya siap, sama Opit juga. Intinya apa? Ketika berbicara gantian satu-satu, dan ketika tidak berbicara, saya harap di noise sendiri, di mute sendiri ya, karena Bu Mami juga ini agak noise gitu. Jadi kalau sudah berbicara nanti di mute sendiri, mau berbicara dibuka lagi. Jadi ngomongnya gantian ya. Tapi tadi di bawah ada yang framing, Bu Mami ini Muslim, Kristen ya Bu Mami ya? Kristen. Iya Kristen, sudah siap. Lanjut, silahkan satu-satu ngomongnya gantian. Silahkan. Saya berbicara sedikit dulu, Mbak Rifa. Ya, tadi Mbak menyatakan tentang, ya tadi kita Mbak berbicara tentang KDRT tadi. Kalau misalnya dalam keluarga itu ada KDRT antara istri dengan suami, lalu dia bertahan terus. Tetapi kalau di kita punya gereja itu kan ada rukun, kemudian ada paroki, dan kedapatan masalah-masalah seperti itu ya ketua rukun melaporkan ke paroki, kemudian pastor memanggil untuk dibina. Jadi ada pembinaan bagi mereka yang selalu melakukan KDRT. Nah, karena di Katolik itu memang tidak bisa diceraikan oleh manusia. Yang bisa menceraikan adalah kematian atau maut yang bisa memisahkan antara satu dengan yang lain. Jadi Saya tahu itu. Tugas daripada itu paroki, ketua paroki dan sebagainya itu mereka mengadakan pembinaan. Jadi diadakan pembinaan. Nah, setelah kan tidak mungkin dia mau berbuat terus, toh lalu baru bisa keadaannya bisa pulih atau bagaimana jalan keluarnya seperti apa. Nah itu Mbak Rifa ya. Itu menurut pandangan kami ya. Sudah ya. Iya, yang lain dulu. Nanti baru saya lanjutkan. Silakan. Oke, boleh ya nih. Gini nih, jadi kalau dalam gereja ya, kita tuh pernikahan, kan memang nggak boleh bercerai, tapi sebelum kita nikah, kita tuh ada konseling pranikah. Jadi apa tuh pasangan harus... Ovid udah pernah nikah belum? Belum. Udah jangan banyak bicara ya, karena apa yang kamu omongkan itu realitasnya itu tidak seperti itu. Saya tunjukkan data aja ya. Jadi kalau belum pernah menikah jangan banyak bicara. Kalau sudah pernah menikah nggak apa-apa bicara. Kenapa? Karena bicara belum pernah merasakan makanan itu terus bilang iya makanan itu kayaknya enak, itu namanya bohong ya. Jadi kita bicara tentang realitas konkret ya. Kita oke. Saya kembali ke poin permasalahannya. Nggak apa-apa kalau kalian bilang di Kristen tidak ada solusi, nggak apa-apa. Kami juga nggak masalah dengan itu. Perempuan di dunia banyak mengalami kekerasan fisik dan SKS 1 dari 3 perempuan jadi korban, ungkap studi WHO ya. Ini perempuan nih. Sementara istri itu seorang perempuan. Bagaimana mungkin secara logika Tuhan mengetahui bahwa manusia akan mendapat kekerasan yaitu diantaranya perempuan, tapi tidak memberikan solusi kepada perempuan? 1. Sekarang saya tanya kepada kalian perempuan ya, Maria dan Mamia, mudah-mudahan kalian tidak mengalami hal ini ya. Jujur kalian
Ya, saya tidak pernah Saya mengalami tanya. hal itu. Ya, Ya, makanya Anda bisa bicara karena Anda tidak mengalami hal itu. Makanya kadang orang yang berbicara ini karena tidak mengalami, kadang lebih banyak berkoar-koar ketimbang orang yang mengalami. Coba kronologi suami disergai tusuk istri hingga tewas. Saya tanya, seandainya istrinya ini nggak mati, dia tetap harus bersama dengan suaminya nggak? Seandainya ini Suami- terselamatkan nih, hidup, ya kan? Suaminya Iya. itu telah menusuk dan ini terjadi, namanya Herlina Simanjuntak. Ini terjadi di sedang berdagai, ya. Si Hertalina Simanjuntak ini lagi nyanyi rohani, ditusuk sama suaminya. Kalau dia seandainya terselamatkan dan dia hidup, dia boleh nggak cerai sama suaminya? iya, begini Uni Rifa. Jadi kalau misalnya dalam suatu keluarga yang seperti tadi itu terjadi kekerasan sampai bisa mengakibatkan seseorang di antara dua pasangan itu meninggal, ya misalnya tidak meninggal, nah pasti ada satu perceraian. Jadi boleh bercerai? itu, saya tidak tahu, tapi kalau di kita punya Sulit kan, Bu? agama, itu tidak, Sulit kan tidak- menjawab itu, Bu? Waras sedikit dong. tidak pernah mengalami hal seperti itu. Kalau misalnya mengalami Anda hal yang seperti tidak itu, pernah ya. mengalami, wajar bicaranya berkoar-koar, jangan bercerai karena Anda tidak mengalami hal itu. Tidak, Saya tidak, bicara begini, dengan Pak. kasus. Begini, memang di dalam ajaran kita itu memang tidak boleh diceraikan. Saya Iya, tidak saya ya, tahu. agama Jangan ditekankan yang lagi. lainnya, yang Saya tahu. Protestan atau iya, saya tidak tahu. Tapi Saya kalau tahu, untuk kakakku. agama Katolik itu memang tidak bisa diceraikan oleh Saya manusia. tahu. Iya. Semua Kristen rata-rata melarang bercerai. Saya tahu. Saya Iya. paham itu. Itu nggak usah ditekankan. Kita jangan Iya. kembali ke pernyataan. Nah, Itu kemudian ada permasalahan seperti begitu ya. Saya lanjut dulu. Apabila Ya, ada silakan. pernyataan ada terjadi masalah seperti begitu sampai terjadi ini yang korban karena tindakan kekerasan, mungkin ada itu kembali ke yang si pelaku dan korban saja yang masalah rumah tangganya itu mungkin karena Oh, jadi nggak ada tertutup. lagi kaitan juga agama. masalahnya begini, dalam rumah tangga terjadi hal-hal seperti begitu, tapi ada yang tertutup, tidak melaporkan bahwa suaminya begini supaya bisa dia panggil untuk dibina dan bagaimana kekunjungan untuk diadakan pembinaan atau tapi kalau dia tertutup terus akhirnya keluarganya yang korban karena dia tertutup. Masalahnya itu yang saya cuma mau sampaikan saya. Terima kasih Rifa. Lanjut yang lain. Saya dulu. lanjut ke materi ya. Ya. Ya, silakan yang lain. Saya mau lanjut lagi. Saya lanjut lagi ya, teman-teman. Begini ya. Kita cerdas. Cerdas, arti cerdas itu adalah kemampuan seseorang yang bisa menyelesaikan permasalahan dengan cara berpikir. Itu cerdas. Ya. Akal adalah kemampuan berpikir. Otak adalah sumber dari daya berpikir tadi. Kita pahami, pisahkan dulu ya, biar kita nggak gagal paham. Lanjut. Saya kalau punya masalah di keluarga, kalau saya bisa menyelesaikan, saya cerdas dengan pemikiran saya. Tuhan memberikan solusi untuk setiap hamba-hambanya dengan hukum dan larangan. Maka Tuhan maha cerdas. Kenapa? Sebelum peristiwa terjadi, solusi sudah ada. Kalau saya manusia enggak. Namanya manusia itu masalah dulu, baru nanti solusinya. Nanti baru kita bisa dikatakan keren nih, ada ilmu saintifik nih. Nanti ya, supaya kau tidak terpeleset, aku udah siapin nih keset. Nah, itu cerdas tuh. Masa Tuhan memberikan hukum, dia harusnya tahu apa yang akan terjadi, dan bahkan sebelum kita terjadi itu Tuhan udah tahu, tapi tidak memberikan solusi kebaikan untuk manusia di dunia. Bahkan manusia terikat dengan hukum itu supaya tidak bisa lari dari masalah itu. Makanya saya tanya, adab, tema kita tadi adab di Islam dan adab di dalam Kristen. Ya, adab dalam Islam yang paling wajib mendapatkan menerima kebaikan di dalam agama Islam itu yang pertama adalah orang terdekat. Kalau kau seorang ibu, anakmu. Kalau kau seorang istri, suamimu. Kalau kau seorang ayah, adalah anakmu. Kalau kau seorang anak, adalah orang tuamu. Itu dalam Islam. Bahkan lebih lanjut diajarkan dalam riwayat hadis. Bukan cuman pada akhirnya keluarga terdekat, bahkan seluruh umat Islam. Lalu diksi untuk non-muslim apa? Surah Al-Tanah ayat ke-8. Tidak terlarang kalian berbuat baik kepada kalian umat Kristiani yang tidak melawan kami, menyerang kami. Kenapa diksinya tidak dilarang? Karena kami tidak diwajibkan berbuat baik kepada kalian. Bahaya. Kalau kami diwajibkan berbuat baik kepada kalian, saya harus berbuat baik kepada kiamat. Nggak mungkin. Tidak relevan ajaran itu. Bagaimana mungkin saya bisa berbuat baik kepada orang yang mempelintir Al-Quran saya?
Saya tidak mungkin berbuat baik kepada penjajah. Maka diksinya tepat, Al-Quran ajarkan tidak terlarang kalian berbuat baik dengan syarat. Apa syaratnya? Syaratnya adalah kalian tidak menyerang kami secara akidah dan tidak mengusir kami dari kampung halaman kami atau tidak menjajah kami. Tapi kalau kalian menyerang akidah kami, mengusir kami dan menjajah kami harus lawan. Makanya ada dalil uzina, diizinkan kalian berperang kalau kalian diperangi. Inilah sistem keadilan Tuhan. Baru ini hukum dari Tuhan nih. Orang terzolimi dapat keadilan, orang tak terzolimi dapat keadilan, seorang perempuan dapat keadilan, seorang laki-laki dapat keadilan. Bagaimana dalam Kristen? Apa solusi untuk perempuan yang ditusuk oleh suaminya kalau dia sembuh? Bisakah dia bercerai dari suaminya? Coba jelaskan itu. Nah, bagaimana? Kenapa zaman kegelapan perempuan itu dilecehkan dan direndahkan? Karena ada patriarki akut. Apa patriarki akut? Tuhan laki-laki bukan perempuan. Wajar perempuan itu dianggap tidak ada apa-apanya. Belum lagi pengajaran dalam Bible dikatakan tentang wanita. Perempuan itu sangat rendah sekali martabatnya. Ini saya tunjukkan adab terhadap perempuan. Kita lihat dalam 1 Timotius pasal 2 nomor 13. Karena Adam yang pertama dijadikan, kemudian barulah Hawa. Lagi pula bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan itulah yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Betapa perempuan ini diskriminasi sebelum dia ke dunia beranak pinak. Padahal yang beranak pinak dia, yang dikutuk juga dia, karena dia mengeluarkan anak dari si laki-laki. Kebanggaan laki-laki itu adalah anaknya, dijadikan makin sakit melahirkan oleh Tuhan karena dia menggoda Adam. Adamnya nggak sakit. Apa sakitnya Adam? Nggak ada. Bahkan ketika Daud mengambil bini orang, Tuhan tak bunuh. Kenapa? Inilah kenapa umat Islam tidak menerima Tuhan bergender. Ada nanti rasnya itu lebih dibela daripada ras yang lain. Namanya rasis. Itulah kenapa kami tidak sepakat, tidak menerima Tuhan itu punya keluarga dan keturunan. Buktinya apa? Coba perhatikan, mayoritas umat Kristen membela Zionis yang menghabisi orang-orang Islam dari kalangan Palestina. Kenapa? Karena memang kalian percaya Tuhan akan membersamai orang Israel. Kenapa? Yaitu keturunannya Bani Israel. Inilah kenapa rasis terjadi di Amerika Serikat. Orang kulit hitam itu direndahkan karena Tuhan berkulit putih. Lalu kenapa wanita tidak mendapatkan hak dalam agama Kristen? Ini dia dalilnya yang mendukung. Ya, ini kenapa istri tidak boleh minta cerai? Karena pengajaran Bible sendiri. Dalam kitab kalian perhatikan Efesus pasal ke-5 nomor 22. Di sini dikatakan, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Suami setara dengan Tuhan. Bayangkan. Nauzubillahi min zalik. Itu makanya saya tanya kasusnya. Bagaimana korban KDRT itu bertahan dengan suaminya yang menampar, badannya yang lemah. Dia dinafkahi, tidak dinafkahi, dia dihantam, diselingkuhi, dia nggak boleh minta cerai. Bahkan barang siapa yang menikahi janda yang diceraikan itu sama dengan berzina. Ketika suami menceraikan istrinya, ingat, nah ini saya kasih data lagi ya. Ini perempuan miris banget dengan Kristen ya. Ya saya tanya nih contoh gini. Anda tahu kasus Ahok, Ibu Maria dengan Pak Nolai? Saya bawa kasus aja deh. Tahu kasus Ahok? Yang menceraikan istrinya Ahok atau istrinya? Ahok kan? Nah istrinya mau nggak bercerai? Enggak kan? Tapi bisa nggak dia ngemis-ngemis, abangku, aku nggak bercerai sama kau. Orang Ahoknya nggak mau sama dia kok. Ketika Ahok menceraikan istrinya, karena keinginan Ahok, istrinya lagi-lagi nggak berkutik. Dia tidak bisa macam mana? Masa dia mau ngemis, abang, jangan ceraikan adik, jadi selir abang juga nggak apa-apa. Nggak mungkin. Ahok menceraikan istrinya tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi apa yang terjadi di Kristen? Istri Ahok tidak boleh menikah lagi. Yang menceraikan Ahoknya nikah sama perempuan lain. Istrinya kalau menikah dengan orang manapun dia berzina. Ngeri kawan. Ngeri. Jadi istri KDRT, ya, jadi istri menderita, jadi janda, apalagi tambah menderita. Sebentar Abang Rifa, ini Rifa, begini. Bukan, saya nggak berjenggot, saya Uni. Iya, mohon maaf. Ini Rifa, ya, kalau mengenai tadi perceraian antara Bapak Hauk dengan istrinya itu, Hauk yang berkeinginan untuk bercerai, tapi ibu daripada Hauk itu dia tidak mau. Tetapi bukan berarti bahwa dia tidak boleh menikah. Kalau dia menikah dengan orang lain dianggap berzina. Tidak Mbak, tidak begitu Mbak. Itu dari dia sendiri. Kalau dia tidak mau menikah ya itu terserah dari dia. Kalau dia mau menikah lagi ya terserah. Tapi ya menurut, kalau untuk dia sendiri tidak mau menikah ya mau bikin apa?
Itu kan dari Anda pribadi bicara dari mana itu? masing-masing, dari pribadi masing-masing. Kalau dia coba, mau menikah, jangan ya baca, terserah. Kak. Kalau dia tidak Kalau mau menikah, ajaran, terserah. Itu saja. kalau ajaran jangan bicara pribadi, baca pakai dalil. Matius pasal ke-5 nomor 32, Tidak, Mbak, baca. maksudnya tadi kan Mbak mengatakan di situ bahwa Iya, kita bicara dia tentang menikah, ajaran. berarti Masalah itu kita dia bawa tentang pakai apa? ajaran nih. Iya. Nih, Matius 5:32. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena berzina, ia menjadikan istrinya berzina. Yang menceraikan istrinya dia. Kok istrinya pula yang berzina? Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang dicerai, ia berbuat zina. Kok yang menceraikan istrinya si Ahok, kok istrinya pula yang dikatakan berzina? Kan lucu. Nih, gimana ini Tuhan kalian kepada perempuan? Dia punya mama perempuan, Tuhan kalian. Pesundal dia kasihi, tapi istri nggak dikasih solusi sama Yesus. Makanya saya katakan, ajaran Kristen itu tidak relevan untuk perempuan. Karena ya, itu, ajaran Kristen itu menurut ya, Umi Rifa. oh iya, menurut Anda relevan? Ya kalau kepercayaan kita itu ya beda-beda ya, saya tidak tahu, tapi untuk Jadi istri yang di KDRT kita yang sendiri diselingkuhi ya, itu tidak tidak pernah minta cerai itu relevan. bukan begini Mbak Rifa. Kan kita sama-sama saling saling berbagi informasi. Iya, Kalau iya, menurut iya. Anda sebagai wanita punya perasaan nggak? Memang kalau menurut saya kalau diceraikan yang punya alasan Bukan, tepat. saya bicara kita sebagai perempuan yang punya rasa loh. Jangan mentang-mentang kita dapat suami bagus, suami baik, lalu kita menutup mata atas kesedihan yang dialami perempuan lain. Saya tanya, menurut Anda perempuan yang ditampar suami, ditusuk kembali, kemudian disakiti, apakah relevan kalau dia harus bertahan dengan suaminya itu? Silakan dijawab pakai perasaan, nggak usah pakai ayat kalau gitu, karena Anda nggak bawa agama sini ya. Pasti Silakan. Ya, kalau ditusuk kemudian sampai model seperti begitu ya, jalan pertama itu bisa tempat dulu, itu saja dulu. Kemudian Pertanyaan saya adalah, ketika orang-orang Tuhan turunkan Roh Kudus atas dia, Anda tahu tidak dia bisa psikopat berubah atau tidak, nah itu dulu. Anda tahu tidak psikopat artinya apa? Bagaimana Mbak? Arti psikopat? Silakan Bu Maria, Anda tahu psikopat? Silakan. Saya Itu pertanyaan ini. tidak tahu. Tidak Ya, tahu jadi psikopat ini adalah salah satu penyakit dalam ranah psikologis, bukan penyakit sih, lebih perilaku, salah satu perilaku dalam ranah psikologis di mana ada kecenderungan orang ini tidak lagi memiliki empati. Dan orang ini, coba saya tanya ya, banyak psikopat itu mereka menikmati menyakiti orang lain. Coba bayangkan, Anda bisa tidak menjamin orang Kristen itu tidak dapat suami psikopat? Bisa nggak menjamin? Ya, saya Nah, ini dia. Saya bicara tentang menjadi- kasus. Ya, Ajaran Tuhan itu kenapa tidak mengcover semua permasalahan di dunia? Begini, Itu Mbak. pertanyaan saya. ya. Bagaimana mungkin dengan Islam? Islam bisa saya Begini jelaskan. Mbak Rifa, ya kita ini berpatokan kepada Alkitab, tapi kita juga ada punya aturan gereja. Jadi ada 10 perintah Allah, ada 5 Oh, perintah ajaran gereja. Aturan ya, 5 Bawa ajaran gereja. Ya, 10 perintah Allah dan 5 perintah gereja. Jadi kita ini harus banyak berdoa dan berpegang teguh pada itu 10 perintah Allah dan 5 perintah gereja itu, supaya kita jangan sampai salah memilih, kemudian jangan sampai kita masuk ke hal-hal yang Ya. melewati Ya, batas jadi kalau dia salah pilih suami, dia yang salah. Kalau dia salah pilih suami, dia yang salah ya. Begini, kalau kita memilih Tar dulu. suami itu, kecuali kita sudah berpacaran bertahun-tahun sampai ini, tetapi tiba-tiba Bu, 1-2 tahun jangan kemudian bicara kita sesuatu yang nggak bisa kawin, kita pastikan. Ya, kita Bu, tidak izin ya. pastikan bahwa kita punya suami ini yang dikawin ini. Misalnya, Ibu bentar, begini Bu, biar mohon maaf saya potong dan saya mute. Coba kasihan ini penonton hampir 2K gitu. Intinya apa? Intinya kita diskusi harus bisa mengedukasi. Jadi Ibu boleh bernarasi sepanjang apapun ketika pakai data. Jadi biar enak nanti kita saling menanggapinya kan. Kalau hanya asumsi-asumsi yang nggak jelas, simpan dulu lah, jangan diutarakan di sini gitu. Karena di sini kan niatnya kita untuk mengedukasi. Iya, Iya, betul, jadi benar. begitu, saudara. Tadi kan- Bentar ya, biar Uni Rifa dulu mencerahkan. Nanti Anda menanggapi, tapi tanggapannya harus pakai data. Gini ya teman-teman ya, saya ulangi ya. Jadi ketika Anda bicara bahwa ya makanya menikah itu yang ini yang itu, Bu,
Jadi jangan mentang-mentang kita dapat suami baik lalu kita seolah-olah memposisikan orang itu posisinya sama dengan kita gitu loh. Itu satu. Empati itu adalah sikap yang datang dari hati memposisikan diri kita sama seperti yang dirasakan orang. Makanya ada HAM. Nah, maka saya dari ranah wanita tanpa membawa agama, yang namanya KDRT itu tidak dibenarkan. Itu tidak dibenarkan. Tapi apakah ketika seorang memiliki pasangan psikopat seperti yang saya tunjukkan datanya ini, dia tidak boleh bercerai? Ini menjadi solusi menjadi permasalahan kemudian nih. Ya, karena ada kasus seperti ini. Islam memandangnya seperti apa? Harus bercerai dia. Wajib justru dia bercerai kalau dia punya suami psikopat untuk mencintai dirinya. Beginilah rasanya memiliki pasangan psikopat. Nih perempuannya, Kristen dia Bu, bukan Islam. Ya. Nah, ini agak dilema dia nih. Di gerejanya nggak boleh cerai, tapi dia punya suami psikopat. Bagaimana caranya dia hidup? Dia harus ngikuti aturan gereja. Silakan. Dia harus bersama suaminya terus sampai dia mati. Nah, perselingkuhan suaminya. Dan ini yang kita tanya, apa solusi di Kristen kalau kasus Jane ini dibawa ke ranah agama? Apa kalian mau memisahkan agama dengan ini? Apa tidak ada solusi dari Tuhan kalian? Makanya tadi perintahnya dalam kitab kalian, di dalam kitab istri-istri, patuhlah, Efesus pasal ke-5 nomor 22 tuh. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Diperintahkan patuh kepada suami. Sementara dia perempuan dapat suami psikopat, ditusuk sambil lagi nyanyurannya ditusuk. Solusi yang kami tanya, apa solusi dari Tuhan kalian? Kalau dari Islam saya bisa kasih, ya. Yang saya tanya begitu. Kalau tidak ada solusi dari Tuhan kalian, ya sudah diam. Ya kita nggak usah banyak cerita tentang curhat, seolah-olah kita memposisikan diri kita yang merasakannya gitu loh. Nah, empati kita tuh yang membedakan psikopat dengan kita itu apa? Orang psikopat tidak memiliki empati. Ya, daripada muslim kawin cerai. Siapa yang mengajarkan kawin cerai? Coba tunjukkan dalam Islam diperintahkan kawin cerai. Jangan sembarangan kau bicara. Soalnya bisa cerai. Mana dalil? Memang boleh bercerai. Kalau kasus seperti ini wajib kami bercerai. Ya itu makanya siapa yang mau jadi tinggal kawin sama cerai. kau? Dengar dulu. Kalau saya sebagai seorang perempuan tinggal sama kau, sudahlah kau jelek, miskin pula, mulut kau bau, tukang tampar, tukang selingkuh, kau pikir kami nggak boleh cerai? Itulah bodohnya perempuan yang mau hidup dengan kau. Jelek, mulutnya kasar, ya suka mabuk, pulang-pulang berjudi, main tampar. Sudahlah kau jelek, miskin, nggak bisa kasih nafkah. Kau pikir mau perempuan sama kau? Tidak akan ada yang perempuan yang mau sama kau. Maka kami harus bercerai dengan orang seperti kau ini. Karena laki-laki yang baik adalah laki-laki yang paling sayang kepada istrinya. Jadi kalau kau yang mukamu jelek, miskin, dan kau tidak mampu kawin itu. Mana di dalam Islam disuruh kami? Ya mana kau fitnah. Saya membawa kasus. Dalam Islam perceraian adalah hal yang dihalalkan, yang paling dibenci oleh Allah. Tapi kalau ada kasus seperti ini kami diizinkan. Iya, cari suamimu yang kaya raya tapi tukang kawin. Kok aku pula yang kau suruh cari laki kaya raya tukang kawin? Inilah Kristen kadrun. Daripada kau ngomong nggak boleh cerai, aku tunjukkan kumpul kebo daerah mana paling banyak di Indonesia ini ya. Kalau bicara itu pakai data. Gara-gara sulitnya bercerai di Kristen, apa yang terjadi? Ini aku tunjukkan kalian data. Kita bicara kasusnya, apa implikasi besar untuk ajaran Kristen dan untuk umat dan jemaat tentang ajaran ini karena nggak ada solusi. Ini ngomong nggak pakai data, bicara menuduh-nuduh. Mana ajaran di Islam suruh kawin cerai? Kurang ajar, memfitnah. Astagfirullah, itu adalah salah satu biawak yang tidak perlu dihidupkan teman-teman, ya, hama yang harus dimusnahkan di muka bumi ya. Jadi cara menghadapinya apa? Di-kick dari peradaban gitu. Mohon maaf saudara Kristen yang beradab, lainnya kalian terganggu dengan saudara kalian yang tak beradab itu, maklum ya karena kepenuhan roh iblis. Lanjut. Maaf Bu Maria, maaf semua yang sudah terganggu, tergoda, ternista dengan kehadiran biawak barusan ya. Gitu. Ya mungkin kita bicara dulu nih. Saya kasih ini ya. Bentar. Nah ini kita kasih data dasar biawak. Ya, nih dari CNBC. Wilayah di RI yang paling banyak kumpul kebo di Indonesia tadi tahun 2021 berjudul The Untold Story of Cohabitation. Gitulah bacaannya kira-kira ya. Mengungkapkan bahwa kumpul kebo lebih banyak terjadi di Indonesia bagian timur yang mayoritas penduduknya non-Muslim. Menurut peneliti ahli muda dari Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Yulinda Nurul Aini, setidaknya ada 3 alasan mengapa pasangan di Manado yang merupakan lokasi penelitiannya memilih untuk kumpul badua bersama pasangannya, yakni beban finansial. Yang kedua,
karena prosedur perceraian yang terlalu rumit. Ini nih, masa Tuhan memperumit manusia? Gara-gara sulit bercerai jadi kumpul ke deposit kiri papa obo in the sky. Jadi kok Tuhan nggak tahu? Karena tidak ada solusinya, tiba-tiba muncul lebih. Jadi kayak kalau dalam Islam itu sebelum masalah terjadi solusi udah ada. Jadi karena tidak boleh bercerai menjadi faktor kumpul. Gimana dong itu ada? Aku kesel guys. Kasihan loh nanti. Kalian tahu nggak ada YouTube di Spanyol itu paling banyak YouTube apa? Yang paling viral saat ini. Nih, aku kasih tahu kalian. Ya, YouTuber memberikan hadiah kepada perempuan yang berani tes DNA anaknya, anjay. Ya, kalian tahu implikasinya? Kenapa begitu? Karena di luar sana, Eropa sana, ketika dites DNA anaknya bukan anaknya. Cerot. Nah, ini dia. Ini. Ya. Jadi kenapa ketika YouTuber di Spanyol, saya punya teman di Spanyol by the way. Kebetulan saya punya banyak teman di negara manapun ya, karena saya ini kan orangnya ekstrovert. Jadi teman aku di Spanyol bilang, jadi kalau sudah YouTuber itu datang ke sebuah keluarga, itu perempuan ketar-ketir. Karena ujung-ujungnya bercerai nanti. Setelah dia tahu anaknya ternyata bukan anaknya, kalian pikir laki-laki masih mau sama bininya yang ternyata melahirkan anak yang bukan anaknya? Hebat sekali itu laki-laki kalau ada ya. Jadi apa solusi ini? Apa permasalahan ini? Bukan malah menimbulkan solusi, tapi menimbulkan masalah gitu loh. Jadi itu kenapa dalam Islam itu diizinkan bercerai, walaupun bercerai itu bahkan ada dalil yang mengatakan perempuan yang meminta cerai tanpa ada alasan, dia tidak mencium bau surga. Merinding saya. Makanya bercerai itu harus ada alasan. Bahkan wajib bercerai kalau sudah mengganggu jiwa. Punya laki psikopat kayak gini masih dipertahankan, itu namanya botol dalam Islam. Tol ya. Gitu. Ini Islam. Apa solusi dari Islam? Kalau Anda adalah perempuan yang teraniaya, khulu atau cerai. Apa arti khulu? Bahkan dalam Islam khulu itu asal muasalnya adalah ketika seorang sahabat Nabi perempuan datang kepada Rasulullah, "Ya Rasul, saya menikah dengan seorang pria. Bukan saya tidak mau bersyukur, tapi wajahnya terlalu jelek. Saya takut menghujat dia setiap hari sehingga saya tidak bersyukur kepada Allah." Ketakutannya kepada Allah tidak imbang pernikahan itu. Takutnya konsekuensi kedepannya nanti dia jelek kali muka lakiku. Akhirnya yang terjadi apa? Yang terjadi adalah dia dibolehkan asal mengembalikan mahar. Itu solusi dalam Islam supaya manusia tidak bergelantungan dalam dosa terus. Itu. Apalagi dapat laki jelek, bau mulut, mabuk, pulang-pulang bawa tua si Rasmi, raba-raba paha si Rasmi pula, berjudi aja kerjaannya, kasih makan bukannya kasih uang, tapi malah ditampar minta uang, anak dibiarkan menangis, lututnya goyang-goyang, bentuknya jelek, kurus krempeng pula lagi, bedaki lagi. Kebayang gak? Perempuan kayak mana yang bisa bertahan dengan laki begitu? Kecuali perempuan kayak kalian lah, orang Kristen yang ya nggak boleh cerai gitu. Ya, memang, jadi itulah kira-kira. Ya begini Mbak Uni Rifa, memang betul apa yang dikatakan oleh Mbak Uni itu memang benar. Kalau secara manusiawi pasti kita tidak aman kalau dalam masalah seperti begitu, tidak aman. Namun bukan hanya kalau bilang di situ bahwa kumpul kebo dan segala macam hanya terjadi pada orang Kristen, kalau menurut saya tidak benar, karena semua agama pasti ada terjadi begitu. Karena saya ini memang tugas di daerahnya itu semua Muslim. Saya sendiri yang Kristen Katolik, semua Muslim. Nah, saya tugas tidak ada kakakku. Saya tidak pernah bilang begitu. Iya. Kakak jangan framing. Saya tidak pernah bilang di pernyataan orang kumpul itu kebo. bahwa bukan Uni Rifa yang bilang di pernyataan. Apa kata saya? Yang tadi itu di UCF kemarin itu Nola di mute dulu. Ya, tunggu dulu. Kakak, tolong jangan gagal paham. Apa kata saya yang ingin kakak ralat? Kakak bilang saya mengatakan hanya orang Kristen yang kumpul kebo. Saya nggak pernah bilang begitu loh. Yang tadi pernyataan yang itu Apa? sesuai dengan Apa pernyataan saya? penelitiannya, bukan dari Uni Rifa. Iya. Saya berkata bahwa yang paling banyak berkumpul kebo itu adalah orang yang ada di wilayah nonis berdasarkan penelitian dari The Untold Story of Cohabitation. Itu yang saya tanggapi masalah itu, karena memang saya sendiri yang bertugas 5 tahun di daerah riset. Muslim. Ya, kakak bertugas di daerah mana? Yang saya di Maluku Utara. Oke, kakak di Maluku Utara. Coba
kakak sudah melakukan riset seperti yang dilakukan oleh orang ini, riset, observasi. Begini Mbak, begini Ibu, Mbak Rifa. Saya yang di situ, ya saya di kampung itu saya sendiri. Dan ternyata Tidak, ada saya tidak tanya Anda sendiri, Pak. Sebentar, Kak, saya sebentar. Lucu Kalau banget Ibu ini, ya bicara, Allah, saya data. kan dengar. Jadi sekarang saya bicara sebentar dulu, baru Ibu tanggapi. Nah itu ada teman saya satu kerja, itu dia mengurus laki-laki itu sampai selesai kuliah. Kemudian dia datang. Kakak lalu bicara mereka personal, bernikah. Kak. Kakak bicara satu orang, bicara data lah, Kak. Nah, ada banyak, ada observasi banyak. dan itu. observasi dan penelitian, Kak. Seperti saya dari CNBC, dan observasi ini dikeluarkan oleh The Untold Story of Cohabitation. Ya, itu kan dia yang, itu kan dia yang observasi. Kalau saya kan tidak perlu mengobservasi orang di situ. Kakak kalau nggak perlu observasi di mana kakak tahu yang paling banyak kumpul kebo adalah. Pembicaraan Mbak Uni masuk di situ, makanya saya Melawak United ni udah kelihatan goblok ya kan. ya menanggapi kemudian memberikan contoh. Jadi ya sudah nggak apple to apple, Kak. Saya bicara data, kakak bicara asumsi. Kemudian sebentar. Kemudian yang tadi ada di ayat yang menyatakan bahwa perempuan harus tunduk kepada suaminya, itu memang benar. Ada ayat Alkitab yang menyatakan begitu, di Injil menyatakan begitu, karena begini, kan kita perempuan ini diciptakan oleh Allah itu mengambil tulang rusuk daripada suami. Apa Kak, kok kakak lari-lari kemana-mana? Kita bicara tentang ayat tadi yang tidak ada solusi. Nah, coba sistematika diskusi itu coba. Kakak paham nggak sistematika diskusi? Kita tidak. Yang tadi ayat yang Mbak Uni diskusi sama saya itu apa ayat yang baca? Maksudnya ayat yang tadi Mbak Uni baca di situ kan perempuan. Iya, seorang istri harus tunduk kepada suami seperti kepada Tuhan. Itu mengapa sampai kita harus tunduk kepada seorang istri harus tunduk. Saya nggak tanya kenapa. Karena saya tidak bertanya kenapa. Kenapa? Istri perempuan itu Hawa diciptakan dari tulang rusuk. Saya tidak bertanya kenapa. Kenapa perempuan dibegitukan? Hei, kenapa perempuan direndahkan? Saya nggak nanya itu. Saya tidak tanya kenapa. Orang tidak tanya itu kenapa bisa begitu. Tidak. Orang bertanya itu apa solusi dalam Kristen. Kenapa begitu? Karena di dalam Kristen itu perempuan sangat direndahkan. Perempuan tidak boleh meminta bercerai walaupun dapat suami kurang ajar. Begitu. Nah, solusinya apa? Karena orang sedang membawa tema tentang adab. Jadi dalam Islam saya sudah bilang solusinya itu. Apa solusinya? Solusinya itu kan diarahkan pembinaan. Oh gitu. Di dalam gereja kita itu ada pimpin walaupun suaminya psikopat. Walaupun suaminya psikopat. Ya walaupun suaminya psikopat. Diadakan pembinaan dulu. Kalau misalnya tidak ada sampai pada dia bisa berubah, baru diadakan seperti apa jalan keluarnya, bagaimana itu nanti ditangani langsung oleh. Apa jalan keluarnya? Ada kepemimpinan dulu Bang, Ibu. Ada kepemimpinan dulu. Iya, kalau dibina nggak bisa dibina terus dibinasakan. Entah normal, entah enggak tuh kan. Perlu dipertanyakan itu. Nah, orang jahat saja bisa bertobat kok. Ibu Rifa, orang jahat saja bisa bertobat. Bu, saya dari diskusi ini, saya tidak membuat sebuah statement orang jahat tidak bisa tobat. Saya tidak membuat statement orang Islam tidak pernah kumpul kebo. Bu, tolong jangan. Jadi saya bukan bilang begitu, tapi begini, ada yang dari Kristen juga jahat, ada dari Islam juga jahat. Ada yang dari Islam Ibu juga dulu aja ya. Saya kumpul kebo, ada dari Islam juga kumpul kebo. Jadi kita tidak bisa istilahnya langsung kita patok bawa. Saya tidak sedang menghakimi perilaku. Saya tidak menghakimi perilaku. Saya bertanya, apakah di Kristen itu dengan tidak bolehnya bercerai ketika punya suami psikopat adalah solusi? Itu yang saya tanya. Solusi nggak itu? Iya, saya tidak tahu ya. Saya tidak tahu yang lain. Tapi kalau di kita ini punya aturan gerejanya ketat, sehingga kita tidak pernah begitu. Karena kita ada punya aturan gereja yang sangat ketat. Ya sudah lah, tidak pernah mengalami hal-hal begitu. Saya memang jadi kita tidak pergi kemana-mana. Ya. Saya tidak tahu yang lain. Sulit memang. Tapi kalau untuk kita punya aturan gereja. Ya sudah.
Oke, ya sudah. Jadi Ibu Maria ini teman-teman, kalau seandainya suaminya itu dia mengalami apa yang dialami oleh perempuan-perempuan yang sangat kasihan ini ya, seperti Ibu Herlina Simanjuntak, suatu saat kalau Ibu Maria dapat perlakuan seperti itu, dia tidak boleh bercerai ya. Itu solusinya ya, dia harus bertahan, pikul salib ya. Dan itu kenapa saya tidak mau jadi Kristen. Saya tidak mau teraniaya oleh pria-pria durjana gitu. The religion of Jesus was Islam. Because with Allah, there is only one religion. He says, Inna dina indallahi al-Islam.